ngaji ya, bagaimana apa namanya pembelajaran atau nilai-nilai yang ada dari kehidupan masyarakat kebanyakan Jawa sebagai inspirasi kita untuk belajar ke negeri Tiongkok dan negeri Cina. Untuk waktu saya berikan ke panjenengan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua berbahagia pada hari ini. Terima kasih Pak Sumartono dan kawan-kawan di PMS. Satu kehormatan saya boleh hadir di sini untuk bertegur sapa, berbagi cerita dengan saudara-saudara di Surakarta yang indah dan luar biasa ini. Anak saya tadi ketika saya kebetulan bawa anak tadi, ketika lewat beberapa tempat menuju ke PMS, bagus sekali kotanya ya, ini pengakuan dari anak saya belum pernah ke situ. Saya bilang ini salah satunya adalah hasil karya juga dari panitia PMS yang hari ini menyelenggarakan acara, saya bilang. Organisasi yang ya sudah menjadi legenda tidak hanya di Solo tapi juga di Indonesia. Siapa sih yang tidak kenal PMS? Barangkali menanggapi daripada tema kita belajar sampai ke negeri China, sebaiknya sebelum ke negeri China itu datang ke Aceh dulu untuk belajar. Ini bukan karena saya orang Aceh. Oh, ini dari Aceh. Oh iya. Tak kenal maka tak sayang. Itu persoalan kita. Sudah tidak sayang, curiga lagi. Nasib Tiongkok dengan Aceh ini 11-12. 12 ke Aceh lah. Kenapa saya mengatakan belajar dulu ke Aceh baru ke China? Jadi tidak melulu Aceh itu sudah minta, ke Aceh dulu baru ke Mekah. Tapi sebelum ke China, ke Aceh. Aceh memiliki hubungan yang sangat panjang dengan negeri Tiongkok. Tandanya yang paling kuat adalah adanya lonceng Cakradonya yang dihantarkan oleh Laksamana Tengku pada abad ke-15, masih ada sampai saat ini dirawat dengan baik. Itu adalah lambang persaudaraan antara Tiongkok dengan Aceh, Indonesia sama. Dan itu satu-satunya benda yang diketemukan sampai hari ini yang pernah diberikan oleh Kaisaran pada masa Laksamana Tengku di Nusantara, cuma ada di Aceh. Itu adalah satu fakta yang paling utama. Betapa hubungan antara Aceh dengan Tiongkok sudah terjalin lama. Dan satu lagi, bapak-bapak, ibu-ibu semua, orang Aceh ini selain makan nasi, makan juga mie. Tahu mie Aceh ya? Pasti di Solo juga sudah banyak. Ada bedanya orang Solo dengan orang Aceh kalau makan mie, Bapak Ibu. Saya yakin orang Solo kalau makan mie pasti pakai nasi. Ada nasinya cerita. Orang Aceh tidak, karena itu makanan pokok dia mie saja. Jadi kalau dibilang yang paling Tionghoa, suku-suku di Indonesia ya suku Aceh. Dan kemudian juga sejarah penting mencatat, tapi ini tidak ada di pelajaran, hanya saya simpan di Museum Pustaka Peranakan Tiongkok. Kita tahu Belanda menyerang Aceh, menyerang Kesultanan Aceh pada tahun 1873. Tetapi ada yang disembunyikan oleh sejarah bahwa pada tahun penyerangan tersebut, selain orang-orang Aceh yang bangkit menghadapi Belanda, orang Tionghoa juga ikut serta melawan penjajahan. Seharusnya ini tidak hanya menjadi ingatan orang Aceh atau orang Tionghoa saja, tapi menjadi ingatan kita sebagai bangsa Indonesia.
kecuali di Aceh. Tidak ada satupun atau sedikit pun terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau diskriminasi. Hanya di Aceh. Kadang mungkin bapak ibu atau adik kakak semua ini karena orang Aceh yang ngomong ini. Makanya mungkin agak berlebihan. Tidak, itu sudah saya kurang-kurangi. Banyak lagi kisah yang sulit dipercaya. Begitu kuat hubungan tersebut. Saya kebetulan juga harapan biasanya begitu kalau orang tua kita Aceh. Tapi saya justru mengasuh Museum Pustaka Peranakan Tionghoa. Jadi almarhum ayah saya bawa ke museum. Museum itu di Serpong di utara Trieste. Berdiri tahun 2011. Lalu saya bilang saya minta izin ya untuk berkhidmat melayani di museum ini. Lalu ayah saya mengatakan silakan ayah ikhlas temui lewat melayani hamba-hambanya. Jadi bagi ayah saya tidak masalah. Yang penting kita bisa berbuat kebaikan kepada siapa saja itu sama. Nah barangkali saya memiliki orang tua seperti itu sehingga saya bisa kemudian mendirikan Museum Pustaka Peranakan Tionghoa. Satu lagi hal yang ingin saya sampaikan, saya menekuni bagaimana kontribusi orang-orang Tionghoa di seluruh Indonesia. Jadi agak beda dengan Mas Novi. Mas Novi membuka cakrawala berpikir kita, paradigma kita tentang Tionghoa. Karena beliau begitu mendalami dan memang belajar di sana sampai doktor. Saya mendalami tentang sejarah budaya Tionghoa di seluruh Indonesia. Bagaimana sebetulnya sejarah para Tionghoa ini luar biasa. Sayangnya tidak bisa diakses dengan baik oleh masyarakat. Informasinya banyak, melimpah, bukan kurang informasi, bukan tidak ada bahan, tidak ada banyak melimpah. Masalahnya adalah akses terhadap informasi ini. Di situ saya mengambil posisi untuk bisa berbakti lah, apa yang bisa manfaat saya. Dengan mengumpulkan bahan-bahan perjuangan atau budaya Tionghoa, masyarakat mudah-mudahan terbuka mata hatinya. Siapa sesungguhnya orang Tionghoa, bagian penting dari bangsa ini? Ya. Luar biasanya pahlawan-pahlawan Tionghoa hampir ada di setiap daerah di seluruh Republik Indonesia. Di Jawa Tengah, di Nusa Tenggara Timur, di Kalimantan Barat, orang-orang Tionghoa terlibat aktif dalam perlawanan fisik terhadap penjajah Jepang. Itu yang saya dalami dan terus kabarkan. Barangkali saya ingin mengantar talk show kita, diskusi kita dengan dengan kata saya. Tidak hanya Pak Dwi, Bapak Ibu punya bayangan. Lebih baiknya kita mungkin tanya jawab. Kalau saya tidak bisa jawab, nanti Mas Novi yang jawab. Demikian dari saya, terima kasih. Terima kasih Tuan Asni yang luar biasa belajar tentang Tiongkok dari